Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Al-azizil alim ala kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita selalu bernilai kebaikan, amin ya rabbal alamin. Di dalam mempelajari hukum Islam terikat dengan dua. Pertama, Rasulullah bersabda sinfani idza salaha saluhal bilad wa idza fasada bil bilad atau kama qala. Dua orang atau dua golongan atau dua kelompok, apabila baik dua ini, baiklah suatu negeri. Apabila tidak baik yang dua orang ini, tidak baiklah suatu negeri. Siapa yang dua ini? Al-umara wal ulama. Apabila sudah Rasulullah yang bersabda, Rasulullah tidak terikat dengan nafsu, Rasulullah terikat dengan wahyu. Apabila baik dua ini, baik suatu negeri. Apabila tidak baik dua ini, tidak baik suatu negeri. Apabila salah satunya baik, salah satunya rusak, juga tidak baik suatu negeri. Harus kedua-duanya. Siapa mereka? Ulama. Siapa mereka? Umara. Ulama dan pemimpin. Banyak orang memahami hadis, memahami ayat sesuai kepentingan. Di situ nafsu muncul. Tidak terikat dengan pemahaman yang sebenarnya. Apalagi nanti zaman-zaman kampanye, jurkam itu dia hafal ayat, hafal hadis. Mencari ayat, mencari hadis yang sesuai dengan kepentingan golongannya. Nafsu di situ muncul. Juru kampanye. Dia tidak takut dengan Allah, dia tidak takut dengan Rasulullah, dia hanya takut kalau kada dapat kursi. Ulun rancak jadi tawari orang kursi. Tidak. Kursi pian tu panas, ulun kursi dingin. Ada aja kursi di rumah. Kalau semata-mata kita hidup karena kursi, lebih parah daripada kursi. Kalau kita hidup semata-mata ridho Allah, mulia. Tergantung tujuan kita hidup. Apabila tujuan karena jabatan, Fir'aun kenapa maka hina? Pada dia pejabat. Kalau semata-mata hidup karena duit, kenapa maka Karun itu hina? Kenapa maka hina? Karena tujuan tidak ada karena Allah. Semua orang mulia hanya satu tujuan, karena Allah, karena mencontoh Rasulullah. Tidak ada yang lain. Dua, kalau kita ingin mulia, karena tujuan Allah, mencontoh Rasulullah, tidak akan hina selama-lamanya. Kalau hina di depan makhluk, tapi mulia di depan Allah, di hadapan Allah. Apabila tujuan kita hidup kemuliaan yang bisa hina, kita akan hina. Pahamkan hina? Hadir ini minta maaf luna. Ini kita bicara kepemimpinan pagi ini. Apabila tujuan kita kepada orang yang bisa hina, kita akan hina. Tapi kalau kita tujuan kepada yang tidak pernah hina, kita
akan mulia selama-lamanya walaupun dihina. Siapa yang tidak akan pernah hina Allah? Siapa yang tidak akan pernah hina Rasulullah? Tergantung kita Pak Ibu. Nah, dari yang ulun sebutkan tadi, ulun mengambil dari hadis tadi. Ulama itu bisa hina apabila mempermainkan ayat, apabila mempermainkan hadis, apabila mempermainkan hukum. Para pemimpin akan hina apabila dia hanya tujuan karena kepemimpinannya, bukan mumpung jadi pemimpin, tujuan ridhonya Allah. Inilah yang lepas kontrol kita. Tanya ulun pian-pian, kira-kira selain yang berdua ini, Allah dan Rasul, pian taat lawan siapa lagi? Pian hendak taat lawan siapa? Kalau dua ini tidak kita tuju, hendak taat lawan siapa? Hendak mendengari nasihat siapa? Hendak meninggal dunia mencari siapa? Kita tujuan hidup sampai meninggal dunia, sampai di akhirat, cari siapa? Cari siapa kita? Dua, kita akan bertemu nanti kepada Rasulullah. Kita akan disidang dari seluruh perbuatan yang kita lakukan. Keputusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku, kata Rasulullah, hanya berusaha untuk memberikan syafaat. Itu pun izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Rasulullah pun menunggu izin dari Allah. Nah, ini yang kita tuju. Nah, kemudian hadis Nabi tadi, umara dan ulama. Minggu tadi kita bahas tentang ulama. Ulama ada dua, ada ulama jahat, ada ulama yang baik. Nah, mengenal ini tidak sembarangan, karena mereka juga manusia. Siapa Bapak Ibu yang bisa kita contoh? Yang punya pegangan, punya idola, punya pembimbing, punya hidup minta pendapat dari guru, dari ulama yang mereka itu masih original, yang masih natural. Jangan disalahkan ulama itu kalau kada berkecimpung di politik, karena perlu juga ulama netral. Apabila ulama itu masuk di politik, jangan buruk sangka dulu, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Apakah dia disetir, apakah dia menyetir, itu aja lagi. Kalau kada ada tuan guru, berat juga. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya, mengutip dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama yang khianat, ulama yang sekehendak pemerintah. Terserah tuan guru lagi, ada tuan guru tersinggung, baca kitab Ihya. Nah, ini kita ngomong, baca kitab Ihya. Ditembaknya kitab Ihya itu guru dunia, hadisnya banyak palsu. Kata siapa? Buka kitab Ithafus Sadatul Muttaqin karangan Az-Zuhidi menjelaskan kitab Ihya. Imam Ghazali itu selalu bermimpi dengan Rasulullah. Banyak hadis-hadis yang dicatat oleh Imam Ghazali, dia langsung ambil dari Rasulullah lewat mimpi. Dan kada percayakah para aulia itu bermimpi dengan Rasulullah? Kada percayakah Imam Malik di ketika besok menyampaikan hadis, Rasulullah menjelaskan malam itu tentang hadis yang akan disampaikan oleh Imam Malik? Dan kada percayakah Sahibul Burdah, pengarang Burdah itu adalah dikti dari Rasulullah? Dan kada percayakah
Sayyid Ahmad Al-Marzuki pengarang Abdul Ubis itu Aqidatul Awam itu dikti dari Rasulullah. Percaya kada pian? Kalau pian kada percaya, pian penghinaan kepada para ulama yang mereka diberi keistimewaan bermimpi dengan Rasulullah. Pantas pian makarumut anti karamat. Pantas. Kada mau mulia-mulia kita menghina orang yang mulia. Itu pantas. Lihat berapa ulama yang mereka itu bermimpi dengan Rasulullah. Imam Ghazali ngambil hadis, mereka bermimpi dengan Rasulullah. Seluruh negeri Hadramaut dikenal dengan Serbi Wali. Di antara rujukan kitab mereka Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Ini kehebatan Imam Ghazali. Hati-hati kita. Habib Taufik Pasuruan itu banyak mengutip dari perkataan Imam Ghazali. Sebelum ulama membahas lebih dalam, kita ke sosok Imam Ghazali dahulu. Imam Ghazali itu Pak Ibu saking tenarnya mengalahkan para pejabat di zaman itu. Beliau memutuskan untuk berkhalwat, beruzlah, meninggalkan ketenarannya, kemuliaannya, berkhalwat, beribadah, lalu menghadap kepada Allah lewat mengarang kitab. Kayaknya ada tuan guru tuh ngalih bepandir baik mengarang kitab dia lagi mengarang kitab. Di ketika Imam Ghazali masih tenar terkenal, Imam Ahmad adiknya Imam Ghazali, bukan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ghazali di bawah masa mazhab 4. Waktu jadi imam, beliau ulama besar. Imam Ahmad bin Hanbal adiknya Imam Ghazali mufarakah, berlepas dari mengikut kakaknya. Kenapa? Karena melihat di belakang kakaknya ada darah. Berlepas diri, ngapain mengikuti imam yang berlumuran darah di belakangnya? Pulang Imam Ahmad. Lalu Imam Ghazali dilaporkan oleh makmum yang lain, hai Imam Ghazali, itu adikmu mufarakah dari menyenggut kamu. Kata Imam Ghazali, bahasa kita Banjar, adikku ini mempanakan kakak. Terlalunya ada apa? Salah apa aku? Jadi berlepas diri dari menyenggut aku, mempanakan aku adikku ini. Lapor kepada kuitan mama waktu itu masih hidup, mama Imam Ghazali. Wahai ibu, adikku ini keterlaluan. Ini diikuti oleh orang banyak. Adikku ini mufarakah, berlepas dari mengikut aku, menyetop sembahyangnya di pertengahan sembahyang. Tahu orang semua, adikku aja tidak ikut dengan aku, membuat orang lain ada keraguan dengan ulun. Wahai ibu, ada apa? Hai adikku, hai anakku, apa yang kamu lakukan? Kada menyempurnakan kakak. Wahai ibu, gimana ulun mengikut kakak? Karena di belakangnya ulun lihat ada darah. Ulun tidak mau ikut karena kakak berlumuran darah. Ulun mengikut sampean wahai kakak di ketika sampean bersih, tapi di ketika melepun berlumuran darah, gimana ulun mengikut? Sama-sama ulama besar. Takjub Imam Ghazali mendengar jawaban adiknya. Kenapa ada mungkin ada darah? Kamu jangan memfitnah. Wahai kakak, pikirkan dulu apa benar berlumuran darah atau tidak. Ternyata Imam Ghazali baru menyadari bahwa waktu sembahyang tak pikirkan, selesai sembahyang hendak mengarang bab haid. Tak pikirkan hendak mengarang bab haid. Terkejut Imam Ghazali. Wahai adikku, aku ingin ngaji kepada gurumu yang mendidik kamu seperti itu. Seorang guru bukan hanya alim dari segi mulut, seorang guru harus bersih hatinya, yang memunculkan takut kepada Allah. Apabila sudah dipanggil orang guru, ulama, ustaz, bukan hanya mulut, bukan hanya penampilan. Hai adikku, Allah menilai hati. Aku ingin berguru dengan gurumu yang membersihkan hatimu. Ini yang paling berat dan langka. Wahai adikku, aku ingin berguru dengan gurumu. Wahai kakak, guru ulun pun berguru dengan engkau. Tetap aku berguru dengan gurumu walaupun dia muridku. Imam Ghazali. Akhirnya diberitahu oleh Imam Ahmad
Guru ulun tukang sewa sepatu di pasar apa tukang sewa sepatu tuh? Tukang sewa sepatu. Semir sepatu. Oh, tukang jahit sepatu. Usahanya itu. Imam Ghazali dengan pakaian kebesaran. Pakaian kebesaran Imam Ghazali. Memang beliau orang besar, ulama besar Imam Ghazali. Pakaian kebesaran Imam Ghazali, minta maaf, pakaian kebesaran Imam Ghazali. Sudah berpulang, ini jangan bejukit lagi tuan guru. Lain Jepang, lain-lain itu lain lagi, lagu-lagu Arab kan lain itu, yang bejukit, mendangdut macam-macam itu. Nah, sudah nangka ini jangan macam-macam, pakaian kebesaran lainnya. Guru Din apa ada tangkup masuk mobil. Imam Ghazali. Nah, ke pasar mencari murid apa gurunya? Gurunya adiknya itu ke pasar, cari dia ke pasar. Minta maaf lah, kada bicara amin. Beret kepala. Ini pakaian kebesaran ini ibarat polisi TNI itu bintang berapa tuh? Intelijen negara Asia Tenggara dunia sudah. Jangan sembarangan pakaian ini, jangan mengaramput. Ini adalah pakaian kebesaran ulama, pakaian wali-wali songo, pakaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Saman Al-Madani. Berbangun ulama besar, jangan sembarangan ini. Beijazah sama siapa? Bilang imamah itu. Siapa yang mau izin beijazah seperti itu? Mata rantainya dari mana? Rasulullah aja dibilangnya oleh Jibril. Itu Rasulullah. Kemudian berangkat ke pasar Imam Ghazali. Ketemu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Syekhi, mencium ke tangan Imam Ghazali. Langsung tarik oleh Imam Ghazali. Alhamdulillah guruku menengok aku begini pengguru gawian ulun. Apa Imam Ghazali? Wahai muridku, kau aku jadikan guruku. Takajub. Bukan aku muridmu, nggak pernah murid itu jadi guru, nggak bisa murid itu mengatasi gurunya. Murid tetap murid, guru tetap guru. Kecuali gurunya memberikan mandat untuk jadi guru, baru berani murid itu jadi guru. Selama ada imam, tidak boleh dua imam. Hebat juga. Kecuali imam batal atau melepas diri jadi imam karena ada uzur, baru boleh ulun maju wahai syekhi guruku. Begini aku ingin diajari. Di ketika aku jadi imam, adikku Imam Ahmad bin Hanbal melihat di belakangku ada darah, senyum. Kemudian akhirnya ulun hendak berguruan pian, kada ilmumu lebih tinggi, aku hanya ngaji sama kamu. Jadi Imam Ghazali ajari ulun hendak mengaji sama pian, aku muridmu, tetap aku jadikan engkau guruku. Murid hanya perkataan secara lahiriah, keilmuan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pandangan ketajaman mata batin, tukang sewa sepatu ini murid apa gurunya Imam Ahmad. Kalau kau syaratnya ingin ngaji sama aku, walaupun aku muridmu, syaratnya seluruh sampah yang ada di pasar ini, selokan-selokannya kau bersihkan dengan tanganmu, wadahnya bulangmu. Ya Pak, kira-kira kalau pian disuruh guru kayak itu kayak Pak. Lalu semua sampah yang di pasar diselokan itu dibuat-buat. Semua orang pasar terkejut melihat ulama besar majnun, jadi gila kan? Nah,
disambati orang gila. Imam Ghazali, nggak apa-apa, itu hanya kata-kata. Lalu Imam Ghazali membersihkan itu, kemudian masukkan ke tempat sampah, bersihkan pakai tangan, bukan pakai apapun, pakai tangan, pakai sorban yang kamu pakai dengan pakaian kebesaranmu, silakan bersihkan dulu. Setelah dibersihkan selesai, sudah wahai guruku, mandi dan bersihkan, baru temui aku. Setelah Imam Ghazali selesai, pacul dahulu, kan selesai sudah. Lalu Imam Ghazali, ajari aku, sudah selesai. Kenapa wahai Syekh? Hanya ada sekecil dari partikel atom atau sekecil biji sesawi, kau merasa alim. Ada sedikit kesombongan di dalam hatimu. Aku hanya membuang penyakit yang sedikit itu, maka mata batinmu lebih tajam daripada adikmu Imam Ahmad. Setelah itu Imam Ghazali, kejadian seperti itu, baru mengarang seluruh kitab, di antaranya kitab andalan Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Bermimpi terus beliau dengan Rasulullah, bimbingan langsung dari Rasulullah. Terkenal Imam Ghazali di seluruh penjuru dunia. Makin merunduk, orang hebat dan bersih itu Pak Ibu, bagaikan ilmu padi. Makin merunduk, makin merunduk, makin merunduk. Gunung itu akan tandus, tapi yang di bawah itu akan subur, karena air itu pasti mengalir ke dataran ke bawah, bukan ke dataran atas. Paham lah pian? Orang sombong itu gersang, orang rendah hati itu mulia, subur. Allah berikan ilmu yang tanpa belajar, yang disebut ilmu laduni. Semua ilmu-ilmu yang dihafal, dikuasai Imam Ghazali muncul ke permukaan, mengarang kitab. Ia disebut kitab Ihya Ulumuddin. Itu hadis banyak, dekti dari Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Hanya Salafi Wahabi anti kitab Ihya, karena mereka bakal rumut, kada bakal ramat. Tujuh menyalahkan orang. Apabila senang menyalahkan orang, merasa baik kada daripada orang. Padahal wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dalam surah Yusuf, setiap orang alim itu pasti ada lagi yang lebih alim. Di atas langit masih ada langit. Dari situ didikan gurunya Imam Ahmad, Imam Ghazali, terbuka seluruh ilmu. Itulah kata adiknya Imam Ghazali, mabruk ya akhi, pian saya dapat berkah. Bagusnya ulun mengikut sampeyan, karena tidak ada darah lagi di belakang sampeyan. Senyum Imam Ghazali. Tapi kita senyum lain, memuji kalau sudah kenal aku. Nah, kita nih gila pujian. Apabila kada dipuji sakit hati. Nah, itu tuh contoh. Bila dipuji senang, apabila dicela sakit hati. Kalau seperti sudah Imam Ghazali, dipuji kada apa-apa, dihina kada apa-apa. Nah, itu orang sudah sama. Kenapa? Tujuannya hanya Allah. Nah, kembali lagi kita Bapak Ibu, ini masalah pemimpin. Satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini orang banyak salah memaham ayat ini. Surah An-Nisa ayat 59. Orang ini pertama kada belajar tafsir, memadahkan ini ayat taat kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 59. Atiullaha ya ayyuhalladzina amanu. Kalimatnya aja sudah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Atiullah, taati Allah. Wa atiur rasul, taati rasul.
wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian. Nah, lihat, tapi tidak ada kalimat ati'u pada wa ulil amri minkum. Ada bunyi ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri minkum. Ini kesalahan fatal para ustaz, para jurukam. Guru pun kadang-kadang bisa salah. Dia tidak bakal tafsir. Dia pesanan-pesanan. Ayat ini dijadikan dalil untuk taat kepada pemimpin. Bukan seperti itu. Kalau ayat berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa atiu ulil amri minkum, baru benar taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Kalau ada kalimat wa atiu ulil amri minkum, sedangkan ayatnya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, tidak ada kalimat wa atiu. Hati-hati bubuhan dapat amplop-amplop mengenai sadang sudah mencagir dapat kursi-kursi ini, penghancuran dalil. Ujar Nabi, Islamnya akan rusak oleh orang Islam itu sendiri. Taatilah Allah, wajib kita taat kepada Allah. Allah sang pencipta, tidak terikat dengan siapapun yang Allah kehendaki. Allah tidak terikat dengan siapapun. Kita sembahyang, Allah tidak terikat dengan sembahyang kita. Allah hanya mewajibkan kita sembahyang. Apabila kita tidak sembahyang, kita yang rugi. Apabila kita sembahyang, kita yang untung. Tidak ada rugi untung terikat dengan Allah. Untung rugi tidak terikat dengan Allah. Kenapa? Maka Allah mewajibkan sembahyang supaya kita untung. Apabila kita tidak sembahyang, kita yang rugi. Istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftiqaru kulli ma adu ilaih. Tauhid. Allah Ta'ala tidak terikat dengan makhluknya yang selalu berhajat kepada Allah. Hati-hati, kalau kita ada sembahyang Allah rugi, murtad. Kita disuruh Allah puasa supaya kita beruntung, supaya kita selamat. Kita disuruh Allah berzakat supaya kita selamat. Disuruh Allah kita menuntut ilmu, berhaji bagi yang mampu supaya kita selamat. Kebaikan yang kita lakukan kembalinya kepada yang melakukan, tidak ada hubungannya dengan Allah. Allah tidak mengambil keuntungan dari ibadah kita. Allah tidak rugi dengan maksiat yang dilakukan manusia. Itu kuat-kuat. Wajar kita taat kepada Allah. Wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul. Rasulullah itu sudah mulia, yang memuliakan sang pencipta. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Wajar kita taat kepada Rasulullah. Rasulullah tidak terikat dengan nafsu. Rasulullah terikat dengan wahyu. Rasulullah orang yang dipilih oleh Allah. Wajib kita taat, lain pada yang dua. Nah, termasuk wa ulil amri minkum, dan pemimpin kamu. Maksudnya apabila pemimpin itu taat dengan Allah, taat dengan Rasul, baru kita taati. Itu maksudnya. Tafsirnya, nah, buka tafsir. Ulun di sini membuka Hadaiqur Ruh war Raihan juz ke-6 halaman 167. Kalau ada di sini guru-guru, buka tafsir Hadaiqur Ruh war Raihan 34 jilid tafsir ulun. Nah, kalau ulun susun penuh meja ini. Itu tafsir Al-Quran. Dari seluruh tafsir-tafsir di dunia ini, lengkap dalam tafsir itu. Hadaiqur Ruh war Raihan nama tafsirnya. Kalau ada nih kaum punya, silahkan. 34 jilid. Bubuhan pian kalau ada punya sini guru-guru, silahkan buka juz ke-6 halaman 167. Coba. Bagaimana pahamannya? Ta'atul imami wajibatun 'ala ra'iyah. Taat kepada pemimpin itu wajib bagi masyarakat, bagi rakyat.
wajib masyarakat taat dengan RT-nya, wajib masyarakat taat dengan RW-nya, wajib masyarakat taat dengan camatnya, wajib masyarakat taat dengan bupatinya, wajib masyarakat untuk taat dengan wali kotanya, wajib masyarakat taat dengan gubernurnya, wajib masyarakat taat dengan presidennya, wajib. Jangan sampai di situ, Pandir. Madama alal haqqi, kalau dia itu benar. Fa'idza zala anil kitab wa sunnah, apabila mereka itu bertentangan dengan Quran dan hadis, fala ta'atalah, tidak boleh taat. Tapi jangan jauh mengkodeta, bahaya. Imam tersalah, pokoknya mufarakah selesai. Fala ta'atalah wa innama tajibu ta'atu, hanya saja wajib taat kepada pemimpin bima wafaqal haqqa, apabila sesuai dengan kebenaran. Dewa ni kalau Pandir, kalau dewa ni Pandir dia usah kebenaran Pak Ibu. Tolak ukur seorang pemimpin bertentangan enggak? Kalau bertentangan jangan ditaati, tapi jangan dipukuli, jangan dikodeta. Imam tak salah, pokoknya jangan diikuti mufarakah. Islam itu agama yang luar biasa bijaknya. Ulun di sini kada menyebutkan kada baik dengan pemimpin, ada ukuran, karena kita bercampur semuanya. Kita teruskan lagi. Ayat Al-Maidah 51. Pulang. Nah, memang ribut-ribut nih. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya wa ba'dhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Al-Maidah ayat 51. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani itu aulia. Di sini dimacam-macami bubuhannya sudah. Apa jangan kamu jadikan orang Yahudi, orang Nasrani? Ai la taj'alu, jangan kau jadikan aulia. Satu, maksud aulia itu siapa? Asdiqa, teman akrab. Teman sekedar teman wajar. Kita di kantor, kita di negara wajar, tapi bukan teman akrab. Wa ansaran, jadi penolong, jangan. Wa a'wanan, jadi a'wan, penolong juga. Ala ahli iman, lawan orang Islam, jangan kita jadikan dia penolong kita. Wa rasulih, dan orang-orang yang kuat berpegang dengan agama ini, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Jangan jadikan teman akrab, jangan jadikan penolong lawan orang-orang beriman. Nah, kenapa? Anak menentang sekalian. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, apabila mereka itu memimpin kalian, fa innahu minhum, maka dia itu nanti akan menggiring kepada pemahamannya. Wah, ngeri juga lah. Baik ulun pakai bahasa Arab, ulun pakai bahasa Latin, diubah-ubahnya sudah. Ya ma'syaral mu'minin, wahai orang beriman, aywa mayan suruhum, siapa yang minta tolong dengan mereka, au yastansiru bihim, atau bersama mereka, min dunil mu'minin, tapi di dalam hatinya tidak mengarah kepada orang beriman, wahum ada'ul lakum, mereka akan memusuhi kalian. Fa inna dzalikal mutawalli, karena yang demikian itu fil haqiqah minhum, kita masuk di dalam mereka kainanya. Pemikiran. Ingatkah masa Ahok kada boleh korban najis kotor, ya kada sempat kalau terjadi larangan, inya kada tahu korban itu syariat Islam. Nah itu tuh orang kada paham. Nah ini masalahnya tuh terjadi kan kemarin.
Nah, bagaimana lagi selanjutnya Bapak Ibu? Panjang lebar pembahasan kepemimpinan ini. Kalau ngembang berbahaya juga. Baik dituntungakan minggu depan insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu anni ya karim wa'fu anni rahim wa'fu anni ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Ij'alna ya Allah wa li jami'il hadirin wal hadir fi hadzal majlis masjid nurul iman sihhat عافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة واجعل اللهم بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.